Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Agung Darjito. Kali ini saya akan membahas mengenai tips menghadapi UTS AKL 2. Ini sebenarnya saya hanya ingin sedikit berbicara mengenai bagaimana nanti kita bisa menghadapi UTS AKL dengan baik. Dan hasilnya pun seyogyanya juga bisa lebih baik. Disclaimer dari saya adalah ini bukan kisi-kisi. Ya, ini bukan kisi-kisi. Di sini hanya tips sentrik menghadapi ujian KL2. Kemudian mengenai sedikit review materi yang akan diujikan. Jadi bukan kisi-kisi, tapi di sini hanya tips. Kemudian yang kedua adalah review materi yang akan diujikan dalam KL2. Tips yang akan saya berikan itu terkait dengan persiapan ujian, kedua saat ujian, ketiga selesai ujian. Oke, kita mulai dengan yang pertama, yaitu persiapan ujian. Dalam menghadapi ujian, kita butuh persiapan yang matang. Jadi, persiapan yang matang dalam menghadapi ujian itu sebenarnya harus dimulai dari awal perkuliahan, yaitu dari pekan 1 sampai pekan ke-7. Tapi kalau misalnya sudah terlewat, ya kita harus bisa menggunakan waktu yang tersisa ya untuk bisa catch up semua materi yang ada dari 1 sampai dengan pekan terakhir. Yang pertama, kita harus bisa mengumpulkan latihan soal-soal yang ada, baik dari dosen sendiri maupun dari dosen kelas lain. Oke, kemudian silahkan dikerjakan dengan pemahaman yang ada. Jadi pertama kali kita harus mendalami semua materi, kemudian yang kedua kita cari latihan soal-soal yang ada, oke, kemudian kerjakan soal-soal yang ada tersebut, kemudian kalau sudah bisa mengerjakan, minta solution manualnya dari teman atau dari dosen apabila ada. Ya, tapi kalau dari teman di sini sudah ada ya. Kalau dari dosen kadang memberikan, kadang enggak. Jadi yang pertama adalah kita harus bisa mencari manual solution yang dianggap berasal dari teman yang paling pintar atau yang merasa dia paling ahli di bidang AKL 2. Kemudian Anda bandingkan, kemudian Anda akan bisa melihat mana yang berbeda, mana yang sudah oke, mana yang merasa salah. Kemudian cek lagi dengan modul atau materi yang sudah dibagikan. Pelajari berulang-ulang dan itu harus konsisten, kita harus latihan, kemudian kalau misalnya belum yakin kita baca lagi materi dan itu harus berulang-ulang. Belajar bareng dengan teman. Kalau misalnya ada yang dekat dengan rumah atau misalnya kita bisa melalui video conference, yang pasti juga harus jaga jarak ya. Kalau misalnya bisa ketemu tetap harus jaga jarak. Kemudian kalau memungkinkan juga bisa melalui video conference, Zoom, kemudian Gmeet, dan lain sebagainya. Oke, kemudian kalau misalnya tadi dari dalami materi sampai dengan kita belajar bareng itu masih ada materi yang tidak dimengerti, maka tanyalah ke teman yang mungkin bisa diandalkan. Oke, kemudian kalau masih tidak paham bisa tanya ke dosen Anda. Kalau misalnya masih nggak mengerti ya silakan Anda bisa menghubungi atau WhatsApp ke saya, tapi saya nggak janji membalas dengan cepat ya, apalagi kalau misalnya di hari libur atau waktu yang sudah di rumah. Jadi atau jam kerja saya masih oke, tapi kalau misalnya sudah di luar jam kerja saya akan membalas pas waktu senggang, saya baru bisa membalas. Oke, kemudian yang kedua, yang berikutnya sudah banyak ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Yang berikutnya yang ketujuh, jangan pernah belajar sistem kebut semalam atau SKS. Kenapa? Karena pada saat Anda belajar dengan sistem SKS, maka yang pertama badan Anda sudah tidak fit, ya. Kemudian harus mengerjakan soal 2,5 jam hitungan, ya hasilnya ya nggak akan yakin, artinya apakah yakin bisa mengerjakan atau tidak. Oke. Jadi hindarkanlah belajar dengan sistem SKS. Yang kedua, yang berikutnya yang ke-8 adalah
Setelah Anda tadi dari mendalami materi, kemudian sampai latihan, Anda merasa sudah siap, jangan lupa siapkan HP dan aplikasi HASS maupun aplikasi PDF Converter. Oke, ini nanti silakan Anda bisa melihat di panduan lembaga, aplikasi HASS-nya pakai apa, kemudian PDF Converter-nya pakai apa, apakah hanya menggunakan Adobe Scan atau hanya menggunakan Cam Scanner. Tapi silakan Anda lihat panduan yang ada di lembaga. Oke, berikutnya yaitu setelah kita melakukan persiapan ujian, bagaimana kita menghadapi saat ujian. Yang pertama, pada saat kita memulai ujian, jangan lupa selalu berdoa. Kemudian pastikan peralatan menulis, kemudian kertas HVS A4 fully atau sesuai dengan aturan apa yang diperbolehkan, kemudian HP atau laptop, kalkulator, dan yang terakhir adalah internet, harus tersambung dengan internet. Oke, minimal Anda bisa mengunduh soal terlebih dahulu, kemudian Anda bisa mengetikkan internet, atau masih mau lanjut ya monggo silakan. Kemudian Anda nanti pas submit jangan lupa ada internetnya juga. Kemudian siapkan modul, buku, bahan ajar, atau kertas kerja apabila diperlukan. Jadi kalau misalnya Anda sudah hafal semua, mungkin nggak butuh lagi buku atau modul. Tapi kalau misalnya Anda masih ingin melihat atau mengkonfirmasi atas apa yang sudah Anda kerjakan, Anda bisa menyiapkan buku atau modul bahan ajar, karena di sini kan sistem ujiannya adalah open book. Kemudian kertas kerja kalau misalnya memang dibutuhkan. Kemudian tunggu password untuk membuka soal didapatkan, apakah nanti langsung melalui email dari lembaga atau melalui ketua kelas atau melalui koordinator. Ya, Anda tunggu, kemudian setelah dapat password Anda buka soalnya. Kemudian setelah Anda bisa membuka soal, pelajari dan baca dengan cermat petunjuk ujiannya. Jangan sampai salah, misalnya tidak boleh menggunakan pensil. Anda menggunakan pensil, pasti nilainya langsung 0. Oke. Kemudian misalnya ada soal hanya dikerjakan untuk nomor bilangan prima, 2, 3, 5, 7. Anda nomor 4 ngerjain nih, pasti Anda salah. Jadi harus hati-hati. Oke, berikutnya adalah setelah Anda bisa membaca petunjuknya, kemudian tulislah identitas Anda dengan lengkap. Entah nama, kelas, NPM, nomor absen, itu harus tertera dengan jelas di depan, di bagian atas, itu harus jelas. Kemudian setelah Anda bisa menulis identitasnya, dan kerjakan materi yang paling Anda kuasai. Jadi untuk triknya dalam kita menghadapi ujian, apalagi kalau misalnya diperbolehkan untuk loncat nomor, harus tidak urut ya, Anda bisa mengerjakan materi yang paling Anda kuasai. Jadi paling Anda kuasai berarti Anda harus bisa mengerjakan dengan cepat. Kemudian nanti sisa waktunya bisa dikerjakan untuk materi-materi yang lainnya. Oke, apabila mentok misalnya nomor 2 kayaknya saya gampang nih. Tapi tiba-tiba pas ada 4 sub pertanyaan ya, A, B, C-nya nggak bisa, D-nya ya Anda bisa lompatin dulu. Kasih jarak misalnya untuk mengerjakan berapa baris atau berapa halaman. Oke, kemudian lanjutkan ke nomor lain yang menurut Anda kamu kuasai juga. Untuk Anda mampu kerjakan, lanjutkan ke sana. Jadi jangan sampai berhenti di nomor dan langsung Anda memaksakan harus selesai. Nanti akan menghabiskan waktu. Kenapa? Karena dalam ujian sistem online itu biasanya soal itu dibikin banyak ya, agar tidak ada waktu ya untuk misalnya bertanya, kemudian konfirmasi ke buku atau apapun. Oke, jadi silakan Anda belajar nih, di persiapan tadi Anda pahami benar-benar, Anda kuasai semuanya, sehingga waktu ujian Anda membuka modul itu hanya konfirmasi saja atas apa yang sudah Anda pelajari. Oke, kemudian kalau misalnya ada soal konsol, Anda diminta untuk menyelesaikan laporan konsolidasi, ada worksheet-nya. Oke, maka pertama kali biasanya kalau mengerjakan konsolidasi kan Anda harus melakukan identifikasi akses, kemudian alokasikan. Oke, kemudian Anda membuat jurnal eliminasi, itu yang pertama kali Anda kerjakan. Jangan menyelesaikan kertas kerjanya, kan kalau kertas kerja kan yang kosong-kosongin tuh. Itu nanti saja. Yang pertama Anda nyari aksesnya, lokasinya, kemudian bikin jurnal eliminasinya.
Kemudian kalau misalnya ditanya berapa income from S-nya Anda cari dulu, NC expense Anda cari, kemudian saldo investasinya Anda cari, NC equity-nya bisa Anda cari. Kalau masih setelah itu, jangan langsung ke kertas kerja. Kertas kerja itu nanti aja yang terakhir. Setelah Anda mengerjakan soal-soal yang lain yang tanpa memerlukan kertas kerja. Setelah misalnya Anda selesai, masih ada waktu, baru Anda masuk ke kertas kerja. Kertas kerja itu biasanya nilainya nggak terlalu besar, jadi silahkan fokus ke kertas kerja. Fokus ke bukan kertas kerja. Jadi fokus ke jurnal eliminasi, kemudian ke pertanyaan-pertanyaan lain selain pertanyaan untuk menyelesaikan laporan kertas kerjanya. Itu nanti aja kertas kerjanya. Kemudian khusus untuk penjabaran laporan keuangan, karena memang fokus pembelajarannya adalah kita mampu untuk melakukan penjabaran laporan keuangan, maka kita harus bisa menyelesaikan kertas kerjanya. Kertas kerjanya, translasi tersebut, ya Anda harus selesaikan. Apakah nanti menggunakan current rate method atau menggunakan temporal method. Kemudian kapan menggunakan closing rate, kapan menggunakan average, kapan menggunakan historical, Anda juga harus paham di sana. Sehingga nanti Anda akan mudah dalam menyelesaikan kertas kerjanya. Kalau misalnya ada transaksi lain, misalnya ada intern transaction, jual beli yang melibatkan foreign currency, Anda harus menghitung juga kan itu. Ya, biasanya nanti apakah account payable atau account receivable yang terlibat, ya Anda harus melihat di sana. Karena kemungkinan nanti ada exchange gain atau exchange loss. Anda harus menghitung juga di sana. Kemudian bersamaan dengan kita melakukan proses translasi atau proses remeasurement, biasanya kita harus diminta untuk menghitung akuisisinya, proses akuisisinya. Kita diminta untuk menghitung aksesnya, kita diminta untuk menghitung alokasinya, kemudian kita biasanya akan diminta untuk menghitung amortisasinya, kemudian efeknya ke dalam translasi. Nanti akan ada selisih kalau kita menggunakan current rate method, nanti akan ada selisih antara saldo akhir menggunakan closing rate dengan saldo historical dikurangi dengan average-nya, amortization expense-nya. Selisihnya nanti akan masuk ke OCI yang harus Anda akui nanti di sana. Setelah itu, baru nanti Anda bisa membuat jurnal eliminasi. Apakah jurnal eliminasinya terkait dengan investasi, ataukah semua jurnal eliminasi yang pasti Anda harus siap. Bagaimana membuat jurnal eliminasi untuk AOC-nya, kemudian untuk amortisasi atas paten atau amortisasi yang lainnya, Anda harus siap bagaimana membuat jurnalnya. Kemudian nanti efeknya ke dalam income from S seperti apa, efeknya ke dalam NC expense seperti apa, Anda harus kuasai. Karena sebenarnya nggak terlalu susah. Jadi laporan konsolidasi, kemudian laporan penjabaran keuangan itu tidak terlalu susah karena kan saling terkait. Oke. Kemudian untuk soal misalnya derivatif dan lindung nilai, Anda harus bisa membaca dengan cermat transaksinya. Apakah dia memang derivatif saja atau memang lindung nilai. Kemudian kalau misalnya beli derivatif, entah itu tujuan spekulasi atau tujuan lindung nilai, lihat posisinya, apakah posisinya long atau beli, atau posisinya sell atau jual. Anda harus melihat. Kemudian cek lagi nilai spot forward atau kursnya. Jangan sampai terbalik, misalnya 90 hari, kemudian Anda karena terlalu buru-buru Anda ngambilnya yang 60 hari forwardnya. Pasti salah semua. Jadi harus hati-hati di sini. Butuh kecermatan dan ketelitian. Kemudian pada saat ujian, tulislah dengan jelas dan rapi agar dosen penilai itu tidak salah mengoreksi. Misalnya kalau tulisannya udah nggak jelas, berbayang, udah malas dosen untuk mengoreksi. Jadi harus hindari itu. Jadi pastikan nanti sebelum Anda submit, dipastikan bahwa tulisan Anda bisa terbaca. Berikutnya, kita lanjut ke selesai ujiannya. Kita sudah persiapan, kemudian kita sudah melakukan ujian. Yang terakhir adalah selesai ujian.
Yang pertama kali, pastikan sekali lagi bahwa identitas itu sudah tertulis dengan benar. Kemudian lakukan scan dan convert ke PDF menggunakan aplikasi yang sudah ditentukan atau disarankan oleh lembaga. Oke, kemudian setelah Anda mengkonvert ke PDF, Anda lihat ukuran filenya. Apabila sudah sesuai, lihat hasilnya dulu sebelum Anda melakukan proses hash. Lihat hasilnya. Kalau misalnya hasilnya sangat jelas, bagus kualitasnya, Anda bisa lanjutkan ke proses hash. Kemudian setelah Anda melakukan proses hash, kirim nomor hashnya. Kemudian baru Anda submit ke sistem yang telah disediakan oleh lembaga. Waktu hash-nya kan sangat dikit ya, nggak tahu berapa menit, apakah 20 menit, 15 menit. Anda silahkan lihat ke panduannya. Kemudian setelah hash, Anda akan diberikan waktu sekitar 2 jam sampai 3 jam untuk melakukan submit ke sistem. Pastikan bahwa yang disubmit ke sistem itu adalah yang sudah Anda hash, jangan dengan file yang berbeda. Oke, pada saat Anda mengupload atau mensubmit dengan file yang berbeda dari file yang sudah Anda hash, maka dianggap Anda melakukan kecurangan. Itu harus hati-hati. Jadi pastikan dulu sebelum hash, yakin bahwa kualitasnya sudah oke, kemudian bisa dibaca, baru Anda lakukan proses hash, kemudian kirim hash, nomor hashnya, kemudian baru Anda submit. Setelah semuanya selesai, setelah Anda semuanya selesai, entah nanti setelah UTS seminggu atau malamnya, Anda bisa melakukan evaluasi atas capaian hari tersebut. Apakah nanti Anda, biasanya sih kalau saya mintanya untuk evaluasi itu setelah ujian selesai semua. Ujian selesai semua, kemudian kita evaluasi per harinya. Anda dengan yakin jawaban Anda atau tidak? Dari evaluasi tersebut, ya biasanya kita harus ada kemajuan daripada nilai UTS. Misalnya kita harus bisa prepare untuk bagian kedua kan, atau bagian setelah UTS. Persiapkan dan belajar sedini mungkin, jangan sampai Anda nanti belajar di minggu ke-5, di minggu ke-6, atau 2 minggu sebelum ujian. Itu akan membuat Anda tertinggal materi yang sebelumnya. Sekarang sedikit review materi ya, ini kurang ya, harusnya review materi. Ada 6 topik utama, ya 6 topik, ada 3 sebenarnya topik utama, tapi saya membagi menjadi 6. Yang pertama adalah mengenai indirect holding. Jadi indirect holding sama mutual holding di sini ini sebenarnya kita hanya akan diminta, ya, kita diminta atau yang harus kita pelajari adalah bagaimana proses akuisisinya, menentukan implied value-nya, kemudian menentukan access-nya, kemudian menentukan alokasinya. Setelah itu bisa kita akan diminta untuk membuat jurnal eliminasi, kemudian menyelesaikan kertas kerja, kemudian menentukan income from S dan NCA expense-nya. Jangan sampai lupa bagaimana Anda menghitungnya, kemudian menentukan saldo investasi pada akhir periode, dan NCA equity. Silakan nanti dipelajari lagi ya. Saldo investasi, saldo awal, kemudian di bagian income from S itu Anda jumlahkan, jadi yang terkait dengan investment in S, Anda tinggal jumlah kurangkan saja. Kemudian NCA equity juga sama. Ada NCA beginning, kemudian plus minus akun yang terkait dengan NCA equity. Akan ketemu berapa saldo investment in S dan NCA equity-nya. Kemudian mutual holding. Mutual holding, karena di mutual holding di sini sedikit unik, artinya ada parent mutually held maupun subsidiary mutually held, dan ada metode treasury maupun metode konvensional, maka Anda harus menguasai semuanya. Kalau parent mutually berarti kita bisa menggunakan treasury atau kita menggunakan konvensional. Namun dalam ujian biasanya sudah akan diminta apakah menggunakan treasury atau menggunakan konvensional. Jadi harus hati-hati dan dua-duanya harus dikuasai. Bagaimana perbedaannya? Dan untuk laporan konsolidasi semua di sini, biasanya kita akan diminta untuk membuat lapor untuk yang AKL 2, kita diminta untuk menggunakan metode ekuitas, bukan metode cost lagi. Jadi silakan Anda kuasai banget metode ekuitas dalam menyusun laporan konsolidasi. Kalau pakai treasury
method lebih gampang ya. Jangan sampai lupa, baik di bukunya P maupun di bukunya konsolidasi. Jurnalnya seperti apa? Jurnal di buku P maupun jurnal di konsolidasi itu harus Anda kuasai. Kemudian metode konvensional juga sama. Bagaimana Anda menyusun persamaan matematikanya, kemudian bagaimana Anda menentukan berapa CI-nya atau consolidated income-nya, bagaimana Anda mencari income from S-nya, bagaimana mencari NCI expense-nya. Anda harus bisa menguasainya. Kemudian kalau konvensional, bagaimana kalau misalnya ada amortisasi, ada downstream maupun upstream transaction, bagaimana pengaruh ke dalam persamaan matematikanya, itu juga harus Anda pelajari. Anda biasakan menyusun persamaan matematikanya, kemudian Anda selesaikan, kemudian Anda cek hasilnya nanti bahwa nilai untuk semuanya, baik treasury maupun yang konvensional, cara ngecek bahwa nilai Anda sudah benar, income from S-nya, NCI expense-nya, itu sudah benar. Anda harus bisa mengecek dengan membandingkan antara jumlah separate income, ya, P dan S, P, ST, ya, baik ini maupun mutual holding, ya, Anda jumlahkan, kemudian plus minus terkait dengan amortisasi, ekses, kemudian plus minus mengenai unrealized dan realized downstream maupun upstream transaction, itu harus Anda jumlahkan. Hasilnya berapa itu harus sama dengan consolidated income ditambah dengan NCI expense ditambah dengan NCI expense T. Itu harus sama. Kalau tidak sama berarti ada kesalahan. Oke, silakan nanti Anda bisa ngeliat-ngeliat di video saya yang lainnya, bagaimana menentukan atau memastikan bahwa hitungan kita benar. Baik NCI expense-nya, income from T-nya, income from S-nya, itu benar. Oke. Anda bisa ngeliat nanti di beberapa video saya selalu memastikan untuk ngecek benernya itu harus bisa menjumlahkan NCI expense, ST ditambah dengan consolidated income. Kemudian itu harus sama dengan jumlah spread income plus minus tadi amortisasi ekses plus minus unrealized maupun realized downstream maupun upstream transaction. Itu harus sama. Kemudian khusus yang subsidiary mutually held, ya, subsidiary mutually held di sini, ini ya saya bilang memang ini sedikit jarang diujikan, tapi siapa tahu untuk semester ini bisa diujikan. Yang pasti kalau subsidiary mutually held berarti dia hanya bisa menggunakan metode konvensional saja. Jadi yang harus Anda pelajari ya sama. Kita bisa menyusun laporan, kita menyusun persamaan matematikanya, kemudian kita bisa menentukan proses akuisinya, membuat jurnal eliminasinya, membuat jurnal di bukunya P, menentukan income from S, NCI expense, dan juga menentukan saldo investasi in S, ya, in T, ya. Kemudian dan NCI equity-nya harus Anda kuasai semua. Ini materi terkait dengan laporan konsolidasi yang pertama. Kemudian materi yang berikutnya yaitu terkait dengan foreign currency. Ini di foreign currency di UTS kali ini kita ada dua bagian. Yang pertama terkait dengan foreign currency transaction sendiri, jangan disamakan dengan penjabaran laporan keuangan. Jadi ada foreign currency transaction, ada penjabaran laporan keuangan. Kalau foreign currency transaction itu berarti ada transaksi di mana perusahaan melakukan transaksi dengan pihak lain yang berbeda mata uangnya. Itu pasti akan menggunakan kurs pada saat transaksi maupun pada saat settlement ataupun pada saat 31 Desember. Anda tidak usah fokus apakah menggunakan average ataukah menggunakan tidak. Ini beda, kalian kita bahas foreign currency transaction. Jadi harus dipisahkan dengan yang bagian penjabaran laporan keuangan. Jadi misalnya kalau A menjual inventory ke perusahaan asing, itu bukan transaksi falas atau transaksi foreign currency. Oke, pada saat perusahaan tadi, misalnya ada perusahaan Indonesia jual barang ke perusahaan asing dan settlement-nya akan menggunakan mata uang asing. Berarti transaksi yang falas atau transaksi valuta asing karena tidak sesuai dengan currency yang dipakai oleh perusahaan. Nanti Anda harus mengikuti perkembangan kurs mata uang asing tersebut.
kita mencatat AR pertama pada saat transaksi 31 Desember kita melakukan adjustment, ya, akan ada exchange gain, exchange loss. Kemudian pada saat settlement menggunakan menggunakan rate pada saat settlement akan ada exchange gain maupun exchange loss lagi. Anda harus bisa membuat jurnal transaksi falas. Jadi silakan nanti Anda kalau misalnya ada perusahaan B dan perusahaan S yang dilakukan transaksi P ke S, S ke P, Anda harus bisa pahami semua itu. Oke, jangan sampai Anda tidak mampu untuk melakukan penjurnalan pengukuran atas transaksi foreign currency. Kita ke penjabaran sekarang, yang materi yang lebih sulit ya. Di penjabaran laporan keuangan di sini, kita akan belajar mengenai konsep functional currency, local currency unit, reporting currency untuk menentukan apakah kita nanti menggunakan current rate method atau kita menggunakan temporal rate method. Oke. Dan topik kita fokus sebenarnya ke current rate method, bukan ke temporal method. Karena di temporal method tersebut, di PSA kita itu hanya digunakan pada saat hyperinflation. Ya, jadi kita asumsikan kita akan belajar fokus di current rate method atau translasi method. Yang harus Anda kuasai adalah bagaimana Anda bisa melakukan penjabaran. Jabaran kalau misalnya yang di balance sheet, ya Anda menggunakan closing rate untuk aset dan liabilitas. Kemudian untuk ekuitas, ya untuk stoknya Anda pakai historical. Kalau pakai RE-nya harus Anda hitung sendiri dari awal sampai dengan tanggal pelaporan tersebut. Kemudian kalau di bagian laporan laba rugi Anda menggunakan average rate-nya. Oke. Kemudian di bukunya S, pada saat melakukan penjabaran laporan keuangan, selisih antara debit dan kredit pada trial balance, ya, nanti akan menentukan berapa besaran AOC-nya. Apakah AOC-nya di bagian debit atau AOC-nya di bagian kredit. Default-nya AOC itu di bagian kredit, artinya kalau misalnya AOC-nya di bagian debit, ya, maka nilai ekuitasnya kan berkurang. Nilai ekuitas S-nya berkurang. Dampaknya sebenarnya nanti di investment ini S-nya juga akan berkurang. Oke. Kemudian, kita juga harus bisa menentukan ekses akuisisi dan alokasinya. Karena kita biasanya kan proses akuisisi, ini akan menyebabkan akuisisi perusahaan yang berbeda mata uangnya akan menyebabkan muncullah penjabaran laporan keuangan. Ya, setelah kita bisa menentukan ekses akuisisi, kita menentukan alokasi, kita juga harus bisa menghitung berapa amortisasinya. Apakah nanti saldo akhir tahun ekses menggunakan closing rate dengan menggunakan historical dikurangi dengan average, ya, itu sama atau tidak. Kalau beda berarti nanti akan menambah, selisihnya akan menambah atau mengurangi dari AOC. Anda juga harus bisa membuat jurnalnya nanti, baik di bukunya P maupun di bukunya S. Di bukunya P maupun di bukunya konsolidasi harus Anda kuasai. Kemudian Anda juga harus bisa menentukan income from S-nya, NCA expense-nya, menentukan saldo investasi maupun NCA equity-nya. Pastinya Anda harus bisa membuat jurnal eliminasi terkait dengan penjabaran laporan keuangan. Oke, berikutnya terkait dengan derivatif. Ya, derivatif kan sebenarnya kalau di modul kan ada 4, ada forward, futures, option, ada swap. Oke, namun kalau kita lihat lagi ke PSAK 71 bahwa ada derivatif melekat, ya, sehingga nanti yang menjadi fokus kita adalah forward, future, option, karena swap itu biasanya akan melekat dengan interest rate swap, yaitu di proses lindung nilai. Jadi derivatif kita sudah bisa menggunakan PSAK 71, tapi sedangkan di lindung nilai Anda boleh menggunakan 71 atau menggunakan PSAK 55. Oke, di forward yang perlu Anda kuasai adalah Anda harus bisa atau mampu menentukan berapa fair value dari forward tersebut. Kemudian bisa menentukan gain atau loss, yaitu melihat dari change fair value dari forward tersebut. Kemudian kita bisa membuat jurnalnya. Pada saat kita menggunakan derivatif, maka tujuannya adalah spekulasi. Pada saat kita menggunakan spekulasi, maka nanti gain atau loss, naik turunnya instrumen tersebut, instrumen derivatif, itu akan diakui di laporan laba rugi.
Kemudian futures ya, kalau future tuh hampir sama dengan forward, namun future dia dijual diperdagangkan di bursa. Karena dia dijual di bursa, biasanya akan membutuhkan margin deposit. Bagaimana kita bisa menentukan margin depositnya? Bagaimana kita bisa membuat jurnalnya? Kemudian bagaimana kita bisa menentukan gain atau loss dari naik turunnya fair value dari futures. Kemudian kita juga harus membuat jurnalnya. Itu yang harus dikuasai. Termasuk juga di option. Di option bedanya forward dan future. Kalau forward future sifatnya wajib, kalau option kan sifatnya hak. Kapan kita menggunakan opsi, menggunakan hak kita, kapan kita tidak. Pada saat kita tidak menggunakan opsi, itu pada saat out of the money, maka nanti maksimal kerugian adalah sebesar premi untuk membeli opsi tersebut. Oke. Di sini Anda harus bisa menentukan apakah jenisnya option adalah call atau apakah dia jenisnya put. Kemudian apakah dia American atau Europe option. Kita cenderung nanti kita belajar di sini menggunakan Europe option. Karena sekalian nanti kita belajar di lindung nilai. Pada saat lindung nilai, kita harus sebaiknya kita menggunakan Europe option. Kenapa? Karena di syarat awal nanti kita masuk ke sana, di syarat kualitatifnya nanti kita akan masuk ke bagian bahwa timingnya itu juga harus sama, sehingga efektivitasnya juga akan sama. Oke, kita masuk ke sana. Di option, selain kita bisa menentukan kapan decision-nya, bagaimana kita membuat decision-nya, kemudian kita juga harus bisa menentukan gain atau loss-nya, kemudian kita juga bisa membuat jurnalnya. Itu hal-hal yang perlu Anda kuasai di materi derivatif. Kemudian bagaimana dengan akuntansi lindung nilai? Di lindung nilai di sini, maka Anda harus tahu dulu jenis lindung nilai. Ada 3, dan kita saat ini fokusnya yang kedua, yaitu di fair value hedge dan di cash flow hedge. Kemudian Anda harus paham syarat lindung nilai, harus ada hedge itemnya, harus ada hedging instrumennya, kemudian harus efektif, yaitu harus Anda kuasai. Oke, jadi syarat lindung nilai harus bisa di minimal tahu lah, minimal, karena kalau ini dalam ujian misalnya kita sudah diketahui bahwa minimal bahwa dia sudah memenuhi syarat lindung nilai. Kemudian kita bisa menentukan berapa fair value hedge itemnya. Oke, misalnya kalau kita menjual inventory ke perusahaan asing, kita harus bisa menentukan naik turunnya inventory tersebut. Atau kita bisa, kalau kita menjual ke kurs asing, kita bisa menentukan berapa perubahan nanti kurs mata uang asingnya yang akan berpengaruh pada account receivable-nya. Oke. Untuk menghindari naik turunnya kurs tadi, maka perusahaan bisa menggunakan baik cash flow hedge atau fair value hedge. Oke. Kita pakai fair value hedge, nanti kalau yang khusus falas akan muncul kontrak receivable dan kontrak payable. Ya, berarti Anda bisa melihat bahwa instrumen hedgingnya itu nanti yang mempengaruhi kontrak payable kalau penjualan ya tadi. Kemudian kalau yang hedge itemnya adalah account receivable-nya. Jadi sudah jelas hedge itemnya adalah AR, kemudian hedging instrumennya dalam bentuk kontrak payable. Kita akan piutang dalam mata uang asing, kemudian kita punya payable untuk mengirimkan mata uang asing tersebut. Oke, nanti bagaimana kita melihat dampak naik turunnya, baik dari sisi hedge itemnya maupun dari hedging instrumennya. Dan kemudian bagaimana kita membuat jurnalnya. Karena antara cash flow hedge maupun fair value hedge itu beda. Kalau fair value hedge itu biasanya komoditas ya. Kalau misalnya kita fair value itu komoditas, kita ingin menjaga nilai komoditas kita, nilai aset kita, itu biasanya kita menggunakan fair value hedging. Misalnya kita jual emas, kemudian untuk menghindari naik turunnya harga emas, kita bisa menggunakan fair value hedging. Kemudian kita melakukan komitmen penjualan, kita sudah berjanji mau menjual atau membeli barang, namun masih nanti, karena takut naik turunnya tadi, naik turunnya harga, kita bisa melakukan hedging. Itu komitmen ya, kita pakai komitmen. Itu juga nanti masuk ke fair value hedge.
Kemudian contoh lagi tadi, jual ke perusahaan asing juga termasuk fair value hedge. Kemudian kalau cash flow hedge contohnya adalah forecast transaction, kemudian interest rate swap, ya. Kemudian tadi juga jual beli barang ke perusahaan asing. Oke, kemudian kita ingin tujuannya adalah ingin melindungi cash flow kita dari naik turunnya variabilitas kursnya. Maka kalau kita menggunakan cash flow hedge, maka kita nanti akan menghitung berapa rate amortisasinya. Itu harus Anda pelajari bagaimana menghitung rate amortisasinya. Kemudian bagaimana kita bisa memindahkan hedge item ya, naik turunnya hedge item, kemudian kita konversi menjadi OCI karena harus dikonvert ke OCI atau di closing ke OCI. Kemudian bagaimana kita menjurnal amortisasinya, kemudian bagaimana kita melakukan settlement-nya. Kita harus mampu untuk membuat jurnal-jurnal tersebut. Oke, silakan Anda pelajari di modul, kemudian di buku, kemudian Anda bisa melihat materi-materi yang lain, termasuk juga Anda bisa melihat dari video YouTube saya. Walaupun masih ada beberapa yang salah, memang YouTube saya dibikin itu langsung jadi, tanpa saya nulis skripnya terlebih dahulu. Jadi memang ada kemungkinan salah setelah ngomong ya. Dan itu wajar, nanti Anda tinggal bisa confirm ke dosen Anda, confirm ke saya, atau confirm ke mahasiswa saya, karena biasanya saya bahas lagi di kelas saya. Oke, masalah-masalah yang di video ternyata, oh ya itu harusnya rumus income from S, kok saya nulisnya NC expand. Nah, itu mungkin lagi nggak connect ya, salah pas ngomong sama nulis di di tab-nya, saya mungkin salah nulis. Tapi intinya Anda harus bisa memahami semuanya materi-materi yang sudah ada. Oke, akhir kata, semoga sukses, kemudian kerjakan dengan jujur, kerjakan dengan semangat ya. Karena nanti kalau kejujuran di sini kan yang akan menentukan Anda berhasil kelak atau tidak itu di kejujuran. Oke, semangat kerja keras itu juga menentukan bagaimana Anda ke depannya. Dilarang kerjasama, dilarang foto kemudian di-share. Kenapa? Karena nanti akan ada bonus bagi yang bisa menemukan kecurangan. Oke. Nanti silakan Anda lihat semua petunjuknya yang ada di lembar jawaban. Oke. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.